selamat datang di Ruang Tamu Nona. Yeay. Hari ini tuh aku senang banget karena aku dapat tamu yang amat sangat spesial, yaitu tamu yang datang ke Jerman dengan jalur mandiri. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu sama penonton yang di rumah. Gimana sih caranya ke Jerman dengan jalur sendiri, jalur mandiri, pakai uang sendiri, terus apa-apa sendiri, ngurus dokumen sendiri. Meskipun ribet, meskipun panas, meskipun bersusah-susah, tapi akhirnya bisa sampai di Jerman. Nah, ini akan kita kupas tuntas, kita akan ngobrol bareng. Jadi aku senang banget ya kan. Aku juga kalau masih muda, mungkin aku pengen banget nih nonton kisahnya dia, karena aku juga pengen dong gimana caranya ke Jerman pakai duit sendiri, apalagi kalau duit kita pas-pasan ya kan. Buat kaum mendang-mending ini cocok banget. Langsung aja yuk kita kenalan sama Caroline. Yeay. Apa kabarnya kamu? Baik, Kak. Beneran loh, aku seneng banget kamu bisa sampai di sini. Kamu datang naik apa? Naik bus? Naik uban sama bus. Naik uban Iya. sama bus. Untungnya cuaca hari ini bagus banget sih ya. Iya. Oke. Nah, ini teman-teman di sini mau banget tanya, mau banget denger cerita kamu bisa sampai di sini. Dengar-dengar katanya kamu lewat jalur mandiri. Iya, Kak. Aku Ih, mandiri. keren banget. Ya ampun. Pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri. Oke, Puji jadi puji Tuhan. Iya. Udah berapa lama di sini? Dari November 2018 aku ke sini. Jadi total sudah mau 7 tahun. tahun 3 bulan. Senang tinggal di Jerman? Senang, lumayan lah. Udah lumayan betah sekarang. Udah lumayan betah. Terus Caroline di Indonesia tinggalnya di mana? Aku tinggalnya di Bandung sebenarnya. Tinggal di besar di Bandung, Bandung, besar di SMA, Bandung. terus kuliah di Jogja waktu itu. Oh gitu. Jadi udah sempat kuliah di Indonesia. Iya, udah sempat kuliah di Indonesia. Ambil jurusan apa itu? Jurusan kehutanan. Kehutanan. Suka meneliti hutan dan orang hutan. Enggak. Iya juga. Iya juga. Iya sih sebenarnya. Emang pengennya ngambil kehutanan atau sebenarnya pengen ngambil yang lain? Sebenarnya dulu aku pengennya teknik, cuman kebetulan keterimanya waktu itu di kehutanan. Oke, jadi ya udahlah ya, dari teknik ke kehutanan agak jauh sih. Selesai aja udah. Untungnya dia Tapi ngambil jadi teknik suka juga kedokteran. sih sebenarnya. Aso, bagus. Jadinya suka, lulus, Iya. terus sempat kerja di Indonesia atau? Enggak, jadi dulu setelah kuliah itu langsung ke Jerman selang 2 bulan. Jadi waktu itu lulus sekitar bulan Agustus 2018, terus November 2019 langsung ke Jerman waktu itu. Pakai program au pair namanya. Pakai program au pair. Iya. Kok bisa tahu ada program au pair? Nah, jadi sebenarnya kakakku tuh dulunya juga ke Jerman pakai jalur au pair. Nah, terus habis itu dia bilang, ikut aja gitu ikut ke Jerman aja au pair kalau misalnya sekalian nunggu S2 gitu kan. Terus ya udah. Aso. Tapi gimana nih ceritanya bisa ke sini, ke Jerman lewat jalur au pair? Itu tuh karena ada websitenya atau memang ada einladungnya atau surat undangannya atau kayak gimana? Jadi kalau mau au pair itu tuh buat cari keluarganya gitu, host family-nya itu ada websitenya Ada namanya Au website-nya? Pair World. Nah, itu gratis. Sampai sekarang ada nggak? Sampai sekarang kayaknya masih ada. Oke, coba nanti kita selipin di sini supaya teman-teman yang masih mau au pair, masih mau kesini lewat jalur au pair itu bisa. Dan sampai sekarang masih ada. Masih ada. Terus syaratnya apa aja? kalau syaratnya sendiri untuk masuk websitenya itu nggak ada sih sebenarnya, cuman kayak upload foto, terus kayak bikin kayak motivation letter, kenapa mau au pair, terus kayak gitu kenapa suka anak-anak kayak gitu-gitu. Nah, cuman kalau untuk apply visanya sendiri di kedutaan itu syaratnya itu minimal A1 Bute. A1 Ya, buta. terus umur maksimal 27 tahun. Maksimal 27 Iya, tahun. Waktu jadi- itu kamu usia berapa berarti? Dulu aku umur 23 kayaknya. Oh, 23 tahun. Jadi kayak masih, oh ini mah masih di umur Iya. aku nih. Masih 23 tahun. Oke, nah terus kamu ngasih data diri kamu, CV kayak gitulah ya. Benar. Terus motivation letter kayak mau aku tuh mau kesini karena gini. Mm. Terus itu kayak ngirim ke beberapa keluarga. Benar. Dan kalau sudah keluarganya cocok, Baru mereka kayak nawarin interview waktu itu Interview? lewat Skype. waktu itu lewat Skype. Kalau misalnya sama-sama udah cocok gitu kan ya. Nah, nanti mereka kayak kirim kontraknya dari Jerman dikirim ke Indonesia. Kita butuh kontrak asli buat apply visanya. Jadi kirim DHL gitu ya. Genau. Iya, terus juga mereka juga ke host family itu juga harus udah kirim health insurance kayak Krankenversicherung juga buat au pair. Nah, itu juga dibutuhin buat apply visa. Cuman itu mereka itu host family-nya yang nyiapin.
kontrak kerja terus kerangkan Versirum itu host family-nya yang nyiapin. Oh gitu, dan semua dokumennya sudah dilampirin dan dikirim ke Indonesia. Benar. Dan itu juga salah satu dokumen yang harus disiapkan kamu saat nanti mengajukan visa di Indonesia itu. Benar. Ya. Oke, terus kamu belajar sampai A1-nya di mana waktu itu? Dulu belajar A1-nya di Jogja, itu kayak nggak privat sih, kayak ada kayak lembaga bahasa Jerman gitu. Ya. Dulu aku intensif 1 bulan A1, tiap hari. Tiap hari, Iya. karena kamu ngejar ini aku Benar. keluar harus keluar nih sama di Jerman nih. Aku tahu kalau au pair itu nggak hanya di Jerman juga, ada di Belanda. Ada juga, di Austria juga ada kalau nggak salah. Ya kenapa pilihnya di Jerman? Karena ada kakak juga sih, karena kakak di Jerman juga itu pertama, terus karena dulu tuh pengen S2 di Jerman sebenarnya. Oke. Dulu itu tujuan utama itu pengen S2 sebenarnya. Tujuan utamanya S2. Iya. Tapi kenapa nggak kita coba dulu aja ya untuk Benar, untuk nabung-nabung deposit Nabung-nabung sama deposit. untuk kayak nyiapin buat nabung-nabung buat tes IELTS juga. Gitu. Tapi waktu itu kamu udah tahu kalau ke Jerman itu butuh deposit yang Udah cukup tahu. besar. Iya, udah tahu. Makanya kamu pilih au pair itu. Benar. Waktu itu di zaman kamu butuh deposit berapa? Dulu aku daftar kuliah 2021 itu butuh deposit sekitar 10.000 sekian, hampir 11.000. Dengan waktu itu kursnya berapa? 18.000 atau masih 16.000 ya? 18.000. Masih 18 ribuan. Ya itu cukup besar lah ya. Lumayan, iya. Gitu. Nah, terus kamu tes di Gute A1. Iya, dulu ujian lesnya kan di Jogja, terus Mhm. habis itu ujian gutenya A1 di Bandung. A1 di Bandung. Iya. Itu prosesnya setelah kamu udah dapat GES atau kamu sudah persiapan dulu sertifikat A1 di tangan baru kamu mengajukan di website au pair itu? Jadi dulu pertamanya kan les bahasa Jerman, habis itu sambil cari keluarga. Nah, habis cari keluarga, les, terus habis itu bikin appointment di kedutaan. Nah, kalau dulu tuh nggak sesuai sekarang kan, jadi dulu kebetulan dapat appointment bulan bulan Oktober, terus habis itu langsung terus ambil appointment buat ujian bahasa Jerman A1. Bulan September, puji Tuhan ya, sebelum lulus ujian itu tuh udah dapat keluarga dulu. Jadi ya udah dapat vertrak, terus habis itu puji Tuhannya lulus lulus ujian A1, terus ya udah apply visa langsung ke Jerman November waktu itu. Butuh waktu sekitar 2 bulan lah. Oh, cepet banget ya gitu. Tapi kayaknya dari cerita kamu si keluarganya juga sudah menyiapkan ya. Jadi Iya. data-data sudah kamu terima, kamu tinggal pergi ke kedutaan dan semuanya ya otomatis dilihat, oke, tinggal berangkat. Iya. Jadi proses dari dapat keluarga sampai kamu berangkat tuh 2 bulan. Benar, 2 bulan waktu itu. Berarti modal kamu mengeluarkan uang itu apa? Kebetulan waktu pas interview itu emang bilang kan tiket pesawat itu mahal, kayak aku nggak punya uang. Terus mereka kebetulan baik, mereka mau bayarin tiket pesawatnya. Gitu. Iya, ke Jerman Jadi kamu dibayarin. bilang, Iya. kamu mau punya uang. Iya, benar. Dan dia mau bayarin. Mereka yang mau bayarin, pesawat. iya tiket pesawatnya. Lumayan, Iya. lumayan. Terus kamu berarti ngeluarin uang untuk pergi ke Jerman itu les bahasa? Les bahasa Jerman, ujian bahasa Jerman. Dulu les bahasa Jerman aku intensif kurs 1 bulan tuh 2.500.000 dulu. Terus ujian A1 itu kayaknya dulu 2018 kayak 600.000, kayaknya kurang dari 1 juta dulu. Iya, betul. Nah, terus habis itu udah paling sama bolak-balik Bandung Jakarta kan dulu ngurus visanya kan di Jakarta kan. Itu paling modal sekitar 4 jutaan. Tanpa agen ya semua? Tanpa agen, iya. Dan nggak ada yang bantuin ya? Enggak, Semuanya sendiri? semuanya sendiri. Cari tahu nanti ini dokumen-dokumennya gimana-gimana? Itu ada di websitenya. Ada di websitenya? Ada di website kedutaan. Kalau juga. kamu nggak ngerti mentok, tanyanya kemana? Dulu tuh kan udah ada beberapa orang-orang yang udah bikin vlog juga dulu. Iya. Ya, nah terus ada juga, ya udah lihat-lihat dari situ, terus sama dibantuin kakak juga sih waktu itu. Kakak juga kayak ngasih tahu juga. Keren banget. Ini keren banget ini ya kan? Ini keren banget. Dan akhirnya kamu berangkatlah ke sini. Benar. Aku mau tanya, dari sisi tanggapan orang tua kamu gimana? Kamu udah kuliah nih S1 di Indonesia, nggak mau kerja tapi malah au pair, itu tanggapan orang tua gimana? Orang tua juga kayak takut ya, karena kan kakak juga udah di Jerman gitu kan, terus jauh gitu kan, takut nggak pulang gitu kan. Nggak pulang. Iya, tapi aku bilang pengennya sampai S2 gitu kan. Terus
selama berhubungan dengan pendidikan, seorang tua selalu support kebetulan. Bagus banget. Oke. Nah, itu bagus banget. Terus setelah sudah sampai di Jerman, kamu ketemu sama orang tua asuh? Iya benar. Orang tua asuh Iya ya bilangnya iya, ya? benar, orang tua asuh. Kamu dijemput di bandara? Dijemputnya di Stuttgart waktu itu. Jadi penerbangannya itu dari Jakarta ke Frankfurt. Oke. Dari Frankfurt ke Stuttgart kan naik ICE, naik kereta cepat itu. Dijemputnya di Stuttgart. Karena waktu itu tinggalnya di dekat Stuttgart kan. Oke. Terus Nah, di situ kamu mengasuh anaknya, Benar, ngasuh kayak anak gitu. waktu itu 1 bulan doang karena ternyata nggak cocok sama keluarga yang pertama. Oke. Benar, nggak cocok. Terus Itu bisa kayak gitu. bisa. Terus ya udah kundigung, terus cari keluarga baru. Nah, aku cari keluarga barunya juga sendiri di Facebook. Cari Oke. keluarga barunya. Sebentar, kundigung itu seperti kamu Diputus kontrak. memutuskan kontrak atau Iya. kalau kita resign. Iya benar. Jadi kamu kayak aku nggak cocok nih gitu. Iya, aku diputus kontraknya Oh, jadi sebenarnya kamu diputus kontraknya apa sih sebentar sama keluarganya. Aso, kalau boleh tahu kenapa itu? Kira-kira? Karena anaknya tuh waktu itu kayak nangis gitu, nangis terus kayak karena emang kan anak masih kecil gitu kan, anaknya masih kecil, terus akunya orang baru juga kan, terus habis itu aku ngomong sama anaknya itu harus bahasa Inggris, sementara anaknya dari kecil bahasa Jerman, kan jadi kayak aneh kan, mereka dia juga nggak ngerti bahasa Inggris sebenarnya, tapi aku harus ngomong bahasa Inggris karena orang tuanya pengen anak itu ngomong bahasa Inggris gitu. So, jadi sebenarnya permintaan pertamanya nggak apa-apa kamu bahasa Inggris pun, Benar. karena memang anakku Harus bahasa Inggris. harus bahasa Inggris, aku pengen anakku bisa bahasa Inggris. Benar. Tapi ternyata itu Nggak berlawanan. cocok, karena anaknya sering nangis gitu. Mungkin aku sama anaknya nggak cocok mungkin. Kayak Iya, sebenarnya gitu. anaknya karena ngerasa kamu juga orang asing, semuanya Benar. kan tahu lah ya kalau ada orang datang. Iya, Tapi langsung sebulan tuh putus kontrak. 2 minggu bahkan. 2 minggu bahkan. 2 minggu. Wow. Iya, waktu itu aku diputus kontraknya 2 minggu, terus habis itu aku waktu itu kan diputus kontraknya Desember awal kan, terus langsung cari-cari keluarga di Facebook, aku cari keluarga. Sebenarnya bisa juga cari host family-nya di Facebook, itu juga bisa. Ada beberapa kayak grup-grup Facebook au pair gitu di Facebook, nah itu juga bisa buat cari keluarga. Itu juga bisa buat cari keluarga. Benar, waktu itu Tanpa harus masuk ke website tersebut. Iya. Oh, tuh juga ada satu tips tuh buat kalian kesini mau lewat jalur au pair. Nah, terus otomatis kalau kamu udah kundigung, terus kamu nggak dapet istilahnya kamu nggak dapet orang tua asuh gitu, kamu di situ, terus maksud aku gini, visa yang kamu dapat dari Indonesia itu berapa lama emangnya? 1 Visa tahun. au pair itu pertamanya itu 3 bulan. Pertamanya 3 bulan dulu kan? Pertamanya 3 bulan. Tapi dulu. dalam kondisi kamu 2 minggu sudah putus kontrak, itu gimana? Itu nggak apa-apa selama dalam kurun waktu 2 minggu harus udah ketemu keluarga baru. Waktu itu kayak cari-cari keluarga baru di Facebook, kebetulannya dapet. Langsung besoknya pindah. Langsung besoknya pindah. Iya. Tapi dulu gampang ya, tapi sekarang gimana? Dulu gampang, tapi kayaknya sekarang agak susah sih. Sekarang lumayan. Sekarang lumayan susah Lumayan ya. agak susah. Iya. Dengan segala media sosial yang sudah Benar. berkembang, orang juga mulai semakin pilih-pilih, Benar banget. ya kan? Terus kalau kayak gitu, otomatis 3 bulan kemudian kamu perpanjang lagi kan visanya? Benar, iya perpanjang lagi di Oosterbehoorde di kantor imigrasi. Iya, Dan dan perpanjang sampai 1 tahun. sampai 1 tahun. Oke. Karena au pair itu kan maksimal cuma 1 tahun kalau di Jerman. Gitu. Dan kita juga dapat uang saku kalau au pair. Kalau au pair, nah ini aku juga mau tanya, apa kegiatan kamu? Terus kamu dapat uang saku? Benar. Terus kegiatannya apa sih? Kalau au pair itu dulu waktu pas di keluarga kedua ya, karena keluarga pertama kan cuma sebentar, keluarga kedua itu aku nyiapin anaknya pergi ke kindergarten, terus nganterin anak kindergarten, terus waktu itu anak yang aku asuh itu dua anak kelas umur 4 tahun sama 10 bulan kalau nggak salah. Nah, yang kalau misalnya aku udah selesai ngantar ke kindergarten, aku pulang, aku ngasuh yang kecil. Oke. Kayak ngajak jalan-jalan sambil nidurin di di stroller kayak gitu kan. Terus ya udah habis itu aku kayak paling ke taman baca buku, kayak belajar bahasa Jerman di taman kayak gitu-gitu. Oke. Terus habis itu sekitar jam 12 anak yang pertama dari kindergarten pulang. Nah, habis itu aku main sampai jam 3 sore, main sama mereka. Terus habis itu aku kayak ada istirahat jam 3 sampai jam setengah 7 malam, baru kita makan malam. Oh gitu. Kamu nggak belajar bahasa Jerman pergi ke tempat kursus gitu? Nah, karena dulu aku tinggalnya di kota kecil, jadi tempat kursusnya itu jarang. Dia ada, nah aku waktu itu kursus 2, 1, itu aku di, pas aku au pair itu kan, nah kursus di situ, tapi karena cuma 1 minggu sekali kan, kan kurang kan, jadi aku belajar sendiri juga waktu itu.
Oh gitu. Tapi sama orang tua asuh yang baru ini kamu belajar bahasa Jerman atau pembicaraan sehari-harinya pakai bahasa Inggris? Pembicaraan sehari-hari pakai bahasa Inggris aku. Bahasa Inggris Iya, ya? karena host family aku, host momnya kebetulan dari Filipina. Terus host dad-nya itu dari Jerman, tapi jarang di rumah kan. Oh, Jadi gitu. aku komunikasi sama anak-anak sama ibu asuhku juga pakai bahasa Inggris kita. Oh, Iya, jadi kamu belajar lagi bahasa Jermannya di buku gitu Benar, ya? Cuma iya, aku kayaknya belajar kamu kayak, udah aku butuh banget ya, tapi ya mau Iya. gimana lagi? aku ngomong bahasa Jerman paling sama oma opanya doang. Oma opanya doang, Iya. kayak gitu. Jadi kegiatan kamu memang pure untuk mengasuh dua anak tersebut sampai dia main, sampai dia pulang main, Iya, ya kan? Terus otomatis kamu dapat uang saku per bulan. Dapat uang saku dulu tahun 2018 itu 230 euro. Tapi kalau nggak salah sekarang jadi 260 euro per bulan. Nah, terus habis itu dapat lagi uang tambahan buat les bahasa Jerman 50 euro per bulan. Oke. Gitu. Boleh kamu pakai, boleh nggak dipakai. Tapi itu tergantung keluarganya. Kalau keluarga aku dulu boleh dipakai, boleh nggak. Cuman waktu itu aku kumpulin buat daftar intensif course B1 waktu itu. Jadi aku A2-nya itu aku di tempat les setengahnya, terus setengahnya aku belajar sendiri. Hebat juga ya kamu ya. Iya ampun. Aku belajar bahasa Jerman itu kayak nggak jadi ditanya lah ya. Susah juga. Susah juga kan gitu. Terus aku mau tanya nih, waktu sama orang tua asuh, ada nggak sih pengeluaran kamu? Nah, kan kamu dikasihnya berapa tadi? 230 euro. 50-nya kamu tabung, ya kan? Intinya kamu keep lah ya, supaya nanti buat next-nya. Jadi pengeluaran per bulan kamu tuh ada nggak? Pas aku au pair nggak ada. Nggak ada sama sekali? Ada, karena semua nggak beli skincare? Dibeliin. Nah, dibeliin? Iya. Oh! Dibeliin. Jadi sekali. Iya, jadi makan, skincare, segala macam dibeliin. Iya, terus sampai baju juga dibeliin. Baju sampai baju pun dibeliin? Dibeliin waktu itu. Ya ampun. Itu tapi semua kayak gitu. nggak semua kayak gitu. Tapi kebetulan keluarga gitu aku ya? baik waktu itu, puji Tuhannya. So, jadi kamu utuh dong ya? Utuh, ya 230 itu aku tabung itu waktu itu. Iya, tidak ada pengeluaran sama sekali ya. Terus jajan anak? Jajan anak, anaknya dia ya, anaknya dia ya. Mereka yang bayar juga. Mereka yang bayar juga ya? Iya. Baik sekali. Benar-benar nol waktu pas au pair. Itu kamu beruntung dapat keluarga yang baik gitu. Itu tapi dia cuman boleh 1 tahun atau sebenarnya boleh nambah lagi? Aku mau nambah lagi dong 2 tahun gitu. Nah kebetulan program au pair di Jerman itu tuh cuma 1 tahun. Sayangnya, iya. Jadi kamu nggak boleh apply lagi visa au pair? Nah, saya nggak bisa, tapi kamu bisa apply visa au pair di Austria, di negara tetangga. Cuma di aku negara belum tetangga. Oke. Nah, setelah setahun sudah lewat, apa langkah kamu? Balik atau tetap di Jerman? Nah, dulu aku abis au pair, aku ikut program namanya FSJ, Freiwilliges Sozialisiar, itu social volunteer. Nah, program ini tuh kamu bisa kerja di kindergarten, bisa juga di panti jompo, bisa juga di rumah sakit. Oke. Syaratnya apa? Nah, kalau FSJ itu, karena dulu aku dari Jerman ya syaratnya, itu nggak ada syaratnya sebenarnya. Nggak ada syaratnya? Nggak ada. Jadi ya udah daftar, bikin motivation letter, ngirim CV, terus kalau dapat interview, ya udah kamu interview. Tapi ya kalau bisa B1 sih sebenarnya. Kalau bisa B1. Dengan bisa B1. Syarat sertifikat B1 atau enggak? Enggak pakai syarat sertifikat waktu itu. Oh, wow. Nah, kalau masuk FSJ kayak gitu ada maksimal umurnya nggak atau minimum umurnya? Nggak ada kalau FSJ. Jadi kita yang umur 40 tahun, 50 tahun mau FSJ juga boleh? Boleh. So, dan itu kamu masuk kategori visa apa? Namanya visa FSJ. So, jadi kamu langsung ngurusin kan visa au pair udah berakhir nih. Dan kamu langsung bilang aku mau lanjutin visa FSJ. Benar, ya. Nah, kalau visa FSJ itu tuh kamu bisa sampai 18 bulan. Sampai 18 bulan, berarti 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, cuman waktu pas zaman aku itu karena corona boleh diperpanjang sampai 2 tahun. Oh, jadi iya betul. Kamu kesini 18, corona 19 mau 20. Benar, jadi waktu itu aku boleh 2 tahun FSJ. Oke. Di kindergarten waktu itu aku. Itu kamu sempet kayak aku pulang nggak ya? Enggak sih, aku kayak aku harus tetap sampai kuliah di sini. Aku harus tetap. Ya ampun, nggak boleh pulang tanpa gelar. Nggak boleh pulang tanpa gelar. Ini aku belum dapet S2 nih, karena tujuan utama S2 nih kan? Waktu itu ya. Kenapa nggak
Kenapa nggak dari au pair terus kamu bilang, ya udah aku lanjut S2? Kenapa? Waktu itu apa masalahnya? Masalahnya uang deposit. Uang Ya, deposit. depositnya Balik lagi itu- nih kamu mandiri. 260 ditabung setahun juga kurang ya? Benar 230 waktu itu. 230, Kalau 12 benar. aja udah baru ketutup seperempatnya ya. Seperempatnya. Iya. Dari mana lagi seperempatnya kalau dari cari? mana kan? Nah, Oke. terus waktu itu aku ikut FS Shot waktu FS itu di Shot. kindergarten. Iya. FSJ-nya di kindergarten. Di kindergarten waktu Ih, itu. pas banget. Aku dulu di TK. Buat anak-anakku yang sudah besar, halo. Ya, dulu aku FS Shot di kindergarten waktu itu. Aku pindah. Jadi waktu pas aku au pair kan bukan di Hamburg kan. Nah, terus aku FS Shot, aku di Hamburg waktu itu. Kebetulan dapatnya, puji Tuhannya. Oke. Dulu juga apply banyak banget. Terus buat kamu FS tahu Shot. FS Shot dari mana? Itu dari Facebook juga. Dari Facebook juga. Dari Facebook juga. Kamu ikut follow Facebook apa sih? Kok kayaknya dia bagus deh. Jadi follow di Facebook itu ada grup namanya AFA. Itu grup Indonesia. apa? AFA ya, Ausbildung FS Shot au pair kalau nggak salah itu. Nah dari situ tuh jadi kayak mereka, jadi orang-orang yang dulu tuh kayak ceritain abis au pair tuh ngapain, FS Shot, abis itu Ausbildung. Nah itu aku dapat info dari situ juga. Gitu. Masih ada sampai sekarang? Masih ada itu, masih Buruan aktif. follow. Tuh banyak informasi. Nih kalau ngundang yang kayak gini tuh seneng aku. Jadi Hari Indonesia tuh nggak salah kaprah, nggak salah tujuan, semua ada ya sebenarnya informasinya ya kan. Benar. Nah terus pas kamu sudah masuk FS Shot, itu kamu digaji nggak? Digaji waktu itu digaji di tapi beda-beda ya. Waktu itu kindergarten aku itu privat. Digajinya agak lumayan waktu itu hampir 600 euro per bulan. Aso, jadi sebenarnya itu juga bukan pakai ya orang yang gaji yang per jam itu ya? Bukan, jadi itu per bulan. 600 Jadi itu per euro. bulan, karena Iya. memang kamu lewat jalur FS Shot ini. Benar, ya. Nah, terus biaya sehari-harinya gimana? Nah, itu dia. Nah, itu dia. Jadi dari 600 euro itu tuh kan kita harus bayar tempat tinggal nih. Waktu itu kebetulan aku dapet tempat tinggal share apartemen gitu, WG kan. WG, nah, waktu betul. dulu harganya masih 350 euro. Per orang. Per orang. Kamu per dapatnya bulan. kebetulannya 350. Benar, itu normal waktu itu 2018 gitu kan. Nah, terus habis itu untuk makan siang, makan pagi tuh kebetulan makan di kindergarten waktu itu aku dibayar. Terus habis itu kalau misalnya siang gitu kan suka sisa tuh aku bawa itu buat aku makan malam. Iya, kayak gitu. Biasa kayak gitu. Jadi terus kadang aku bawa banyak biar weekendnya aku juga makan dari kindergarten itu juga. Jadi emang jarang jajan maksudnya dulu waktu zaman FS Shot. Karena memang kamu lagi mengumpulkan ini buat S2 ini. Iya, bahkan dulu aku ngeluarin uang 1 minggu 5 euro buat belanja. 2019 waktu itu. Wow. Keren banget. Nah, terus aku mau tanya, selama perjalanan kamu FS Shot ini kamu belajar bahasa Jerman lagi atau otodidak? Dulu, jadi karena aku pas au pair kan aku selesai B1 kan, terus FS Shot kan aku harus ngomong bahasa Jerman. Itu gagu banget karena dulu aku nggak pernah ngomong bahasa Jerman kan. Iya bener. Terus habis itu kayak benar-benar suka miskom gitu sama kolegnya. Untungnya kolegnya aku sabar banget. Waktu itu baik banget puji Tuhannya. Oke. Terus habis itu, nah aku les bahasa Jerman pas FS Shot B1. Lagi aku ulang lagi B1. Oke. Terus habis itu sampai aku B2 pokoknya ditargetin selesai FS Shot aku harus udah lulus B2 pokoknya waktu itu. Karena waktu itu kayak kalau misalnya nggak keterima kuliah, aku mau bikin plan B buat Ausbildung. Ausbildung kan minimal B2 gitu kan. Karena harus ngejar harus ngejar sertifikat B2 sama IELTS C1 dulu aku pengennya. Kayak gitu. Terus kamu pas lagi FS Shot itu dikasihnya sampai berarti tadi 1,5 tahun. Benar, tapi aku 2 tahun waktu itu. 2 tahun. Dan kamu ngejar sampai B2. Sampai B2. Dan itu berhasil. Puji Tuhan berhasil. Sampai IELTS C1 juga berhasil. C1 berhasil. Wih, mantap banget. Nah, terus udah kayak gitu setelah FS Shot, next-nya apa itu? Nah, setelah FS Shot itu aku kuliah. Puji Tuhan. Puji Tuhannya kuliah. Diterima. Berarti sudah kekumpul nih uang depositnya. Sudah, puji Tuhan. Selama 3 tahun. Dari pekerjaan apa aja? Kayaknya aku yakin nggak hanya dari FS Shot aja kan, 600 kurang 350. Coba kasih tahu sedikit apa aja ya. Dulu aku bersih-bersih rumah orang juga. Terus jaga anak sih paling. Jaga anak. Nah, jadi pendapatan kamu selain dari FS Shot, kamu jadi kayak kerja part-time ya, atau mini job ya, dari jagain kucing, ya jaga kan? anak, jaga anak, kayak gitu. Pernah jadi juga kerja di restoran?
Belum pernah sih Kak kalau restoran. Oke, karena kan banyak yang bilang udah kerja di restoran juga itu juga enak. Enggak, tapi kamu Enggak, karena dulu lebih aku ke- lebih suka kerja sama anak-anak sih, Kak. Iya, karena memang awalnya Santai sebenarnya. kamu juga au pair ya. Jadi kalau ditanya pengalaman kamu apa, ya aku udah bisa jaga anak. Iya benar. Santai Oke. sih sebenarnya kerja sama anak-anak itu. Dan kekumpul akhirnya dan kamu bisa Kekumpul. kuliah S2. S2. Ambil apa di Jerman? Dulu ambilnya kehutanan juga, wood science jurusannya. Oke. Ilmu kayu sebenarnya. Ilmu Kalau di kayu. bahasa Indonesia ini. Jadi kamu ngambil di Hamburg. Iya di Uni Hamburg keterimanya dulu. Di Uni Hamburg. Iya kuliahnya. Yang bahasa Inggris atau yang pakai bahasa Jerman? Bahasa Inggris. So makanya itu kamu ngejar IELTS. IELTS C1. C1. Karena syaratnya memang itu. Sebenarnya IELTS B2 sih sebenarnya bahasa Inggris. Cuman kan apa namanya kayak ada beberapa universitas di Jerman yang mensiarkan C1 jadi harus bisa C1 minimal. Plus Tuh. sertifikat bahasa Jerman nggak? Kalau yang Enggak. bahasa Inggris nggak butuh bahasa Jerman. Oke. Jadi waktu itu sertifikat bahasa Jermannya cuma dipakai buat plan B kalau aku mau daftar Ausbildung. Dulu aku daftar Ausbildung juga sebenarnya. Aso. Iya. Terus? Kayak waktu itu daftar Ausbildungnya jadi ini apa sterilisasi alat kesehatan. Wow. Dulu udah sempat hospitation juga di rumah sakit. Heeh. Terus keterima, cuman puji Tuhannya terus 2 minggu kemudian tuh dapat LOA dari Univ Hamburg waktu Oke. itu. Di Uni Hamburg semesterannya gratis apa bayar? Bayar waktu itu. Oh bayar. Kalau S2 tuh bayar. Bayar per bulan. Per semesternya 330. Per semesternya 330. Kayaknya Sebenarnya itu semester baik, genau. Semester by track itu kayak buat bayar mensa, Iya. terus kayak buat apa bayar itu kayak bayar administrasi administrasi kayaknya ya. iya. Kayak gitu. Benar. Oh iya, benar banget sama Iya. semester tiket. Semester tiket. Jadi sebenarnya itu kuliahnya gratis. Kuliahnya gratis tapi sebenarnya. bayar administrasi dan lain-lain. 338. Apa? Untuk Uni Hamburg doang. Untuk Uni Hamburg doang Universitas- 338 euro itu 2021. Nggak tahu sekarang Oke. mungkin lebih mahal. Untuk Universitas Iya. Hamburg aja. Tuh. Nah, terus sudah kayak gitu, kamu uang deposito yang tadi sudah kekumpul itu kan sebenarnya masuk ke konto kamu dan Benar. 1 bulan itu bisa dicairkan. Benar. Nah, kebetulan kalau di Ausländer di Hamburg itu tuh kamu nggak butuh namanya spare konto. Nggak butuh blok account. Jadi kamu yang penting punya uang 11.000 di bank kamu itu tunjukin aja terus langsung dapat visa student 1 tahun waktu itu. Yes, karena kamu sudah ada di sini ya. Benar, Kalau waktu yang itu. ada di Indo kan otomatis kamu Harus harus butuh spare spare konto, konto. Benar, gitu. iya. Kalau kamu yang sudah di sini ya kamu harus menunjukkan kalau di konto kamu itu sudah lebih dari 1.100 gitu. Iya, tapi itu cuma di Hamburg doang kayaknya. Itu cuma di Di Hamburg. Hamburg dan waktu itu aku di Eimsbüttel kebetulan. Oke. Iya. Oh, enggak juga. Itu Enggak. tergantung gorden. Itu tergantung gorden juga. Kadang ada yang minta lagi. Oh iya. Oh, itu kayaknya tergantung juga sih memang. Dan juga tergantung Mitarbeiternya juga sih sebenarnya. Bener. Itu juga. Gitu. Nah, dari perjalanan kamu FS terus keterima S2, berarti visa kamu pindah lagi. Pindah lagi ke visa student. Pindah lagi ke visa student. Benar. Yang artinya kamu boleh kerja tapi cuma 20 jam. Nah, kalau visa student itu dulu 2021 itu kamu tuh bisa kerja kalau full time itu 120 hari per tahun. 120 hari per tahun full time. Tapi kalau misalnya kayak bukan tile site, apa sih? Part time itu 240 hari per tahun. Jadi kalau misalnya part time itu hitungannya kalau kerja kurang dari 4 jam per hari. Hitungannya di 240. Gitu. Jadi kamu harus pintar-pintar aja. Gitu. Pinter-pinter aja ya. Oke, terus kamu berarti pas lagi kuliah masih kerja di kindergarten ya waktu itu? Enggak, dulu waktu pas kuliah itu kerjanya serabutan. Serabutan. Jadi kindergarten kamu kundigung. Udah selesai di kindergarten selesai. Karena FS selesai ya berarti. Benar. Kindergarten Jadi selesai. vertaknya udah selesai. Iya, jadi Vertaknya sudah selesai. Aso, nah terus kamu kerjanya serabutan ya, mini job part time. Pokoknya Benar. karena aturannya juga begitu, Iya. ya kan? S2-nya berapa lama di sini? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun 2 bulan waktu itu. Ini lagi grade kuliah atau udah selesai? Udah selesai. Ya ampun, pinter banget nih kamu. Bener, kamu udah selesai. Udah, puji Selamat Tuhan. dulu dong. Ya ampun, kapan selesainya? Selesai 2024. 2024, oh berarti ke 2 tahun yang lalu 2 tahun ya? yang lalu. Ih, keren banget. Dikasih visa student tuh berapa lama? Nah, itu juga tergantung. Kalau aku dulu per
Jadi setiap tahun perpanjang. Tapi ada beberapa temanku yang langsung dapat 2 tahun. Oh, so, jadi kemarin kamu dapatnya yang 1 tahun. Iya, benar. Jadi kamu 2 kali perpanjang perpanjang. jadi 2 tahun. Iya. Dan sekarang kamu sudah lulus S2. Benar. Nah, habis sudah lulus S2, kamu bekerja di bidang perkayuan atau kamu kembali lagi mencari lagi Ausbildung atau gimana?